Halo sahabatku yang terkasih, selamat bertemu kembali, salam sehat. Paus Fransiskus baru menerbitkan ensiklik yang baru, Fratelli Tutti, semua bersaudara. Apa itu ensiklik? Ensiklik adalah sebuah surat dari Paus yang bersifat agung dan universal yang ditujukan kepada para uskup agung, kepada para uskup, para imam, biarawan-biarawati, bahkan terbuka untuk semua umat Allah. Ensiklik Fratelli Tutti adalah ensiklik yang ketiga dari Paus Fransiskus. Ensiklik pertama, Lumen Fidei, pada tahun 2013. Ensiklik yang kedua, Laudato Si, pada tahun 2015. Ensiklik Fratelli Tutti ini ditandatangani pada tanggal 3 Oktober dan dipublikasikan pada tanggal 4 Oktober 2020 pada pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Latar belakang ensiklik ini adalah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Paus mengungkapkan kejadian ini terjadi secara tak terduga. Dan keadaan darurat ini membantu kita untuk menyadari bahwa penanganan kasus ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Masalah ini telah menjadi masalah global dan karena itu harus ditangani secara global. Dalam ensiklik ini terungkap visi Bapa Suci untuk dunia pasca pandemi yang berusaha untuk menjawab apa yang menjadi cita-cita besar, juga cara nyata untuk mencapainya, untuk membangun dunia yang lebih adil. Sahabatku, ensiklik ini mempromosikan nilai persahabatan dan persaudaraan sosial bagi semua. Semua bersaudara. Ensiklik ini terdiri dari 8 bab. Bab pertama diberi judul Awan Gelap yang Meliputi Dunia. Yang bab kedua, Orang Asing di Jalan. Bab ketiga, Visi dari Dunia yang Terbuka. Bab keempat, Hati Terbuka kepada Dunia. Bab kelima diberi judul Politik yang Lebih Baik. Bab keenam, Dialog dan Persahabatan. Bab ketujuh, Perjumpaan yang Dibaharui. Dan bab ke-8, Agama dan Persaudaraan. Sahabatku yang terkasih, bab 1 diberi judul Awan Gelap yang Meliputi Dunia. Dari judulnya, kita bisa menduga apa yang menjadi isinya. Di bab 1 ini, Bapak Paus membantu kita untuk menyadari berbagai penyimpangan yang terjadi pada zaman sekarang ini. Penyimpangan apa? Bapak Paus menyebut manipulasi dan deformasi konsep-konsep demokrasi, kebebasan, keadilan yang berubah. Juga, awan gelap yang menaungi dunia adalah hilangnya makna komunitas sosial dan sejarah. Keegoisan, ketidakpedulian terhadap kebaikan bersama. Orang sibuk dengan urusan sendiri. Juga prevalensi logika pasar yang didasarkan pada keuntungan. Orang hanya berpikir untung-untung dan lupa pada yang lain. Juga ada muncul budaya pemborosan, ada pengangguran, ada rasisme,
kemiskinan, jarak antara hak dan yang didapat makin jauh. Ada perbudakan, ada perdagangan manusia, ada eksploitasi anak, eksploitasi wanita, sampai pengguguran. Juga ada perdagangan organ tubuh. Semua hal itu sungguh-sungguh mengerikan. Dan Paus Fransiskus mengingatkan masalah-masalah yang terjadi ini sudah menjadi masalah global yang memerlukan tindakan global. Bagaimana kita berpartisipasi untuk mengatasi masalah global ini? Nah, di bab 2, Paus Fransiskus menampilkan sosok orang Samaria yang baik hati, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil. Paus meminta kita untuk bersikap seperti orang Samaria yang baik hati. Nah, di dalam masyarakat yang tidak peduli, yang tanda kutip sakit, sibuk dengan urusan sendiri, tidak mau memperhatikan yang lemah, yang malang, yang susah, Paus memanggil kita, mengundang kita untuk bersikap seperti orang Samaria yang baik hati. Dengan cara-cara sederhana, kita menjadi tetangga bagi yang lain, tetangga yang memperhatikan, yang peduli kepada tetangga. Bukan hanya rumahnya berkata, tapi menjadi sahabat, saudara bagi orang di dekat rumah. Cara lain, belajar dari orang Samaria, kita menghilangkan prasangka dalam persahabatan. Persahabatan, persaudaraan akan rusak kalau ada prasangka. Cara lainnya, kita menomorduakan kepentingan sendiri. Kita ada urusan, kita ada pekerjaan, tapi berhadapan dengan masalah, kita tidak bisa mengabaikan begitu saja. Kita harus belajar dari orang Samaria, peduli, menomorduakan kepentingan sendiri, dan membantu orang yang malang. Kita juga mesti mengabaikan pengalaman-pengalaman kelam masa lalu yang bisa mencederai persahabatan, yang bisa merusak persaudaraan kita dengan orang lain. Yang lalu biarlah berlalu. Sahabatku yang terkasih, kita semua, Anda dan saya, bertanggung jawab untuk menciptakan manusia, untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kalau kita semua peduli, kita semua membantu menciptakan masyarakat yang baik, maka kita turut mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Dasarnya apa? Dasarnya cinta. Cinta adalah jembatan antara kita dan sesama. Kita diciptakan untuk itu. Sahabatku, Tuhan memberkati usaha kita untuk menolong, memperhatikan sesama di sekitar kita seperti orang Samaria yang baik hati. Tuhan menolong kita semua.